Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Pada sesi kedua ini saya lanjutkan bahwa yang dimaksud dengan ciri belajar adalah penafikan, bukan sesuatu atau kematangan atau kedewasaan, bukan unsur bahwa itu orang matang atau tidak matang, dewasa atau tidak dewasa, bukan itu ciri belajar. Yang dimaksud dengan ciri yang berikutnya adalah penafikan juga bahwa bukan urusan tinggi badan, pendek, bukan urusan bahwa yang dimaksud dengan belajar itu ya, misalkan ada orang-orang yang meninggikan badannya ya, dari pendek menarik badannya dengan latihan bergantung katakan ya, kemudian dia tinggi, itu bukan belajar. Atau urusan lain ya, dari hitam rambutnya menjadi putih, itu bukan. Jadi bukan pada fisiknya yang berubah, tapi apa ciri belajar adalah, ini maksudnya ada informasi yang tertanam di kepala relatif lama. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini ada orang belajar. Belajar adalah untuk mencapai suatu proses, untuk mencapai tujuan pada kegiatan tertentu. Itu yang harus difahami ya. Coba kita lihat tadi yang saya sampaikan ya. Yang dimaksud dengan belajar adalah ya, bukan perubahan yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap gitu ya. Ya, bukan perubahan fisik ya, bukan sikap, dia adalah perubahan tingkah laku ya, perubahan tingkah laku yang relatif menetap, itu yang dimaksudnya belajar. Tapi bukan perubahan fisik ya, bukan perubahan sikap mentalnya, tapi lah perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Jadi ini bawaan, artinya ini Allah yang punya kehendak. Dan ini ya, tadi dewasa tidak dewasa ya, bukan itu perubahan, itu bukan, tapi adalah perubahan perilaku, perubahan tingkah laku dari proses belajar. Misalkan dari tidak tahu menjadi tahu ya. Setelah mengumpulkan informasinya banyak, kemudian dia kaya informasi. Nah, itu yang dimaksud dengan belajar, dan kekayaan itu tertanam lama di benaknya. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya kita langsung ke pembahasan lain. Tadi belajar, sekarang pembelajaran. Ada orang yang belajar, ada akhiran pembelajaran. Apa cirinya? Ciri pembelajaran yang pertama adalah terlihat dia memiliki planning. Ada perencanaan di situ. Jadi namanya pembelajaran sudah masuk dalamnya adalah proses. Namanya proses ya, ada ketergantungan satu sama yang lain. Ya. Antara faktor antara unsur yang lain dengan unsur yang satu dengan yang lainnya, itu punya ketergantungan. Maka harus direncanakan, antara unsur-unsur ini harus bersinergi untuk mencapai tujuan belajar. Artinya memiliki perencanaan. Barang siapa, ada pepatah, barang siapa yang merencanakan barang siapa yang tidak merencanakan sesuatu, maka dia merencanakan kegagalan. Ada pepatah yang demikian. Yang berikutnya adalah dia merupakan satu sistem. Ini ada planning, ada sistem yang saling berhubungan, ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Di sini saya mencontohkan ya, ketergantungan, tikus ketergantungan dengan makan padi di sini. Ya, saling kayak rantai hidup lah gitu. Dan yang berikutnya adalah punya goal, punya tujuan. Namanya pembelajaran. Ada planning, ada proses, ada goal. Di situ ada tujuan yang hendak dicapai. Ya. Tujuan belajar. Tujuan apa? Tujuan belajar itu sendiri. Itu goalnya. Kalau dalam tataran kelas ya, tujuan kelas. Ya. Kalau dalam tataran mata kuliah, tujuan mata kuliah. Mata pelajaran, tujuan mata pelajaran. Kalau pendidikan nasional ya, tujuan pendidikan nasional. Nah, itu ya yang harus kita pahami. Yang berikutnya adalah
pembelajaran yang selanjutnya yang harus kita pahami, ya, unsur ini ada unsur di sini, ada Dina, ya, Ibu Dina, ya, ada dinamis pembelajaran. Yang harus kita pelajari selanjutnya adalah unsur dinamis pembelajaran. Apa yang yang dinamis dalam proses pembelajaran itu sesungguhnya? Coba kita lihat. Ya, yang pertama adalah ditinjau pada sisi siswa, dan yang berikutnya kita tinjau pada sisi guru. Jadi harus memahami ada unsur siswa, ada unsur guru. Coba kita lihat, banyak sekali. Ya. Nah, pada unsur siswa, unsur dinamis dalam proses pembelajaran adalah ada variasi. Jadi siswa menginginkan ada variasi di situ. Jadi seorang guru tidak monoton dalam melakukan proses pembelajaran. Ada variasi. Variasinya seperti apa? Itu diberikan kepada guru untuk berkreasi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Yang berikutnya adalah pemanfaatan sumber belajar. Tentu harus seefektif mungkin, efisien, multiguna. Apalagi saat pandemik saat ini, seorang guru harus mampu mendesain pembelajaran yang kaya dengan sumber belajar yang bagus, gitu ya. Entah misalnya dari YouTube, ya, dari MP3, dari lain sebagainya yang bisa mengakomodir situasi. Kita melihat ini media yang digunakan. Jadi sumber belajarnya sekarang media. Media tentu harus sejalan dengan tuntutan lingkungan belajar. Kalau saat ini dibutuhkan karena pandemi corona, yang dibutuhkan adalah online, maka media kita sesuaikan kira-kira apa yang bisa kita pakai untuk menjadi penghubung supaya anak itu dia belajar. Meskipun dia di rumah, dia bisa belajar. Ya, banyak contohnya. Ya. Dan yang berikutnya adalah tentu ada di situ perencanaan. Ya. Perencanaan untuk melihat, ya, bagaimana mendesain supaya terjadi proses belajar yang baik. Dan yang berikutnya adalah melihat situasi dan kondisinya. Jadi ada sikon. Ya. Dan yang ini tadi efektivitasnya efektif, mempertimbangkan itu. Ya, guru diberikan seluas-luasnya untuk memilih semua ini, ya, ini semuanya, ya, dan mempertimbangkan keefektifan. Ya. Dan yang berikutnya adalah situasi kondisi. Jadi sikonnya seperti apa. Jadi ini memperhatikan kondisi semua. Ya, misalkan ditiadakan tatap muka, tapi murid bisa belajar di rumah masing-masing. Kondisinya seperti itu. Jadi seorang guru melihat efektivitasnya. Efektif tidak? Ya. Dengan jaringan yang loading, katakan. Dengan jaringan yang belum 4G, masih 3G atau masih 8G, katakan. Efektif tidak? Itu guru harus mempertimbangkan itu semua. Ya, mempertimbangkan itu semua. Kemudian kita melihat pada sisi guru. Ya, teman-teman sekalian, kita tentu yang bernaung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus memahami ini, bahwa kita ya bakal jadi guru atau dosen di kemudian hari nanti. Tentu seorang guru harus mampu mendesain proses pembelajarannya dengan variasi yang enak, variasi yang baik. Untuk apa? Supaya murid kita tidak bosan. Untuk apa? Supaya guru juga memiliki giat yang update, semangat yang